NTE memang udah disiapkan untuk urusan ini. Konsep yang dikembangkan adalah konsep homo homini lupus. Dalam promosi tidak akan pernah disampaikan. Yang disampaikan ini adalah perkembangan teknologi, termasuk yang ngejebol, yang kita kenal dengan nama hacker. Dia pikir nggak ketahuan kalau mau ditangkap. Selamat siang teman-teman semua. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kejahatan cyber dan keamanan data pribadi. Namun saya tidak sendiri karena sekarang saya sudah bersama seorang perwira tinggi dari Polri. Beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Inilah Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekon. Selamat siang. Bagaimana Bapak? Sehat kabarnya Pak? Amin. Saya sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, teknologi yang terus berkembang saat ini, selain memberi kita kemudahan dalam beraktivitas, ini juga mempengaruhi berkembangnya kejahatan Pak, seperti kejahatan cyber. Nah, mungkin Pak Jenderal bisa dijelaskan dulu bagaimana fenomena di balik semua ini gitu Pak. Mengapa kejahatan cyber ini bisa terjadi dan bagaimana sih mereka merancang apa mensreanya, kemudian diturunkan, dikonkretisasikan menjadi after sales. Silakan Bapak. Baik, makasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Adinda ini sering ditanyakan orang. Kita harus tahu dulu bahwa ruang cyber adalah ruang yang sengaja didesain untuk membentuk karakter-karakter jahat dari para penggunanya. Dalam promosi tidak akan pernah disampaikan. Yang disampaikan ini adalah perkembangan teknologi yang memberikan manfaat kepada kita, baik itu kemudahan, kenyamanan, kecepatan mencari informasi, Efisiensi. dan sebagainya, yang menjadi cara untuk merayu kita awalnya untuk menggunakannya. Tetapi kalau kita lebih paham untuk melihat kedalamannya, maka ruang cyber atau kita kenal dengan dunia maya adalah dunia fake atau dunia kepalsuan. Bias. Kepalsuan. Karena tujuannya itu. Jadi ini didesain untuk menguasai mindset, mengontrol seluruh kehidupan kita. Mulai dari aktivitas kita, kemudian cara berpikir kita, itu termanipulasi dengan adanya ruang cyber ini. Nah, kalau kita bicara masalah kejahatan cyber, tadi saya sudah terangkan bahwa cyber adalah ruang maya. Yang menjadi ruang permainan kejahatan yang sudah didesain oleh pengendali sistem agar kita masuk di dalam jebakan Batman tanpa sadar melakukan kejahatan-kejahatan yang kita sendiri bahkan tidak sadari. Contoh yang paling gampang adalah program 360. Di mata Tuhan itu sudah perbuatan jahat. Kita sedang memanipulasi diri kita untuk recreation warna kulit atau bentuk tubuh hanya dengan aplikasi. Tanpa sadar, kita menganggap bahwa ini bukan gue, tetapi ini kan aplikasi. Ini pelan, tapi pasti sudah membuat kita, belum lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kejahatan itu apa sih? Itu adalah perilaku atau perbuatan yang jahat, ya, yang sifatnya jahat. Jadi perbuatan jahat atau yang disebut dengan actus reus itu adalah buah dari hasil sifat jahat yang ditanam, Yang dipelajari. yang ditanamkan, ya, baik dipelajari atau melalui pemaparan secara proses psikologi atau proses alam bawah sadar yang dilakukan berulang-ulang oleh pembuat sistem yang berhati jahat, dan orang yang mengikutinya, orang yang melihatnya, orang yang mengalami proses tersebut akan terobsesi karena ada reward, baik itu ketenaran, ya, fame, kesenangan hidup dan sebagainya. Ya, makanya muncullah istilah hedonis, Flexing. hedone,
ya, dari bahasa Yunani. Nah, itu ada maknanya adalah kesenangan hidup. Hidup yang konsumtif, terlihat kaya dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini adalah sifat-sifat kehidupan materialistis. Nah, itu yang menggiring kita. Bagaimana orang bisa tergoda? Karena dikasih terus, dipaparkan terus gambar. Ya, baik berupa gambar mati maupun gambar hidup seperti video dan sebagainya. Berulang-ulang. Sehingga timbul rasa ingin melakukan. Ingin melakukan yang dikenal dengan kata motif. Motif berasal dari bahasa Inggris motif, yang akar katanya adalah bahasa Latin movere. Ya. Nah, itu adalah keadaan yang mendorong kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Itu motif. Nah, motif ini tadi terjadi karena ada penanaman sifat jahat yang didesain melalui sistem. Terutama yang kita alami adalah diawali dari sistem edukasi, di mana terjadi kompetisi. Oh iya betul. Ya, Sekolah. kompetisi kemudian ukurannya adalah angka. Angka nilai. Angka. Kenapa sistem edukasi kita seperti itu? Karena konsep yang dikembangkan adalah konsep homo homini Lupus. lupus. Kemudian dimanifestasikan dalam bentuk kurikulum. Ya, kurikulum, di mana kurikulum ini tujuannya adalah menciptakan atau membentuk, mengkondisikan sifat worker, sifat pekerja, sifat buruh di dalam jiwa kita. Itulah kenapa kita disuruh sekolah untuk mendapatkan sertifikasi yang disebut ijazah. Sebagai bentuk kita siap untuk menyerahkan otoritas kehidupan kita kepada yang lebih berkuasa, dalam hal ini yang menggaji kita. Jadi tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam pendidikan yang memiskinkan nurani. Dengan cara apa? Menakut-nakuti lewat sistem. Takut nilainya jelek, takut di ini, takut. Selama kita sekolah, takut. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, kita semua menjadi penakut, terutama kepada urusan auta. Iya. Karena ada kaitannya dengan kampung tengah, perut. Berarti sebenarnya kalau saya lihat kita semua ini kan dikendalikan, kita juga dijebak ya. Dikondisikan supaya mudah dikendalikan. Oh, baik. Lalu kalau menurut Pak Jenderal nih, bagaimana cara kita untuk mengatasi dan menanggapi hal tersebut, Pak? Ya harus paham dulu akarnya. Selama ini kita hanya ribut menyelesaikan kebakaran jenggot, menghadapi dampaknya tanpa mencari tahu apa akarnya. Di mana-mana penyelesaian masalah, kalau hanya pemadam kebakaran tapi tanpa mengetahui, tanpa mencari atau menyelesaikan akar masalahnya, maka akarnya akan merambat kemana-mana. Kalau dalam istilah kesehatan medis disebut apa? Disebut komplikasi. Hanya sekarang kondisi bangsa kita sudah komplikasi, sudah ya carut marut, karena desain pengkondisian keadaan itu berlangsung sudah cukup lama, berjalan panjang dan begitu masif. Jadi penggunaan ruang cyber ini tujuannya apa? Untuk mempercepat masif. Masif itu apa? Intensitasnya tinggi, skalanya besar, sekali spread, sekali di blast, semua orang ketangkap, semua orang kedoktrin. Apalagi hari ini saya melihat suatu postingan Bang Deddy Kobuser yang mulai gelisah dengan keluarnya perpres mengenai, kalau nggak salah mengenai media, bahwa akan diatur oleh satu perusahaan swasta. Iya. Ya. Iya betul. Nah,
Mulai resah kan? Iya. Jadi kita nggak sadar bahwa selama ini mungkin podcast, media-media dipakai oleh sistem untuk mendengung-dengungkan program-program yang sebenarnya tujuannya bukan untuk kebaikan bangsa atau rakyat. Karena yang saya tahu, hampir semua program yang dipropagandakan muluk-muluk tujuannya adalah sebaliknya. Bukan untuk kebaikan. Hanya untuk menguntungkan mereka saja. Oh iya jelas, itu kan namanya tipu daya. Iya. Berpura-pura manis, tapi di balik itu menusuk. Kira-kira begitu. Contoh, Sustainable Development Goals. Oh iya, sedikit. Ya. Itu dicanangkan terus, orang suruh hafalin. Contoh, mengentaskan kemiskinan rakyat. Udang di balik batunya apa? Mau memiskinkan rakyat sampai habis. Supaya rakyat apa? Minta makan kepada negara. Lalu bagaimana kalau misalnya gini? Kita kan dari kecil sudah mengenal dunia pendidikan gitu kan. Dikenalkan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya pun kita tidak mengikuti hal tersebut, itu bagaimana Pak? Nggak apa-apa, buktinya yang gaji kalian juga yang nggak sekolah. Itulah yang namanya doktrin. Kita ketakutan keluar dari sistem. Sehingga membuat kita nggak percaya kepada yang mempunyai sistem kehidupan kita. Sistem yang membuat saya hidup adalah sistem surgawi, bukan sistem dunia. Tapi adik dan banyak orang begitu takut dengan sistem dunia. Padahal sistem dunia membawa kepada kematian, tapi sistem surga membawa kepada kehidupan yang kekal. Nafas adik bukan dari dunia. Bukan dari mereka-mereka yang bikin peraturan dan undang-undangnya. Sampai sekarang, mana kita lebih takut kepada yang memberikan nafas kehidupan atau kepada mereka yang menakut-nakuti kita untuk tidak hidup kalau tidak ngikuti mereka. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan teknologi Pak? Teknologi yang saat ini terjadi kan ya banyak kita menggunakan HP. Ya, itu kan dikirim. Itu kan dikirim karena dia mau menciptakan ekosistem baru. Makanya dibilang social engineering. Ya. Supaya komunitas kehidupan masyarakat ini tercipta sesuai dengan agendanya mereka. Orang yang pakai HP udah nggak peduli dengan bangsanya. Karena terbangunlah karakter apa? Hedon. Pengen selalu hedon. Kemudian apa lagi? Apatis. Pengecut. Beraninya ngoceh-ngoceh di media sosial dengan akun anonymous. Itu kan diciptakan. Kenapa anonymous? Dia pikir nggak ketahuan kalau mau ditangkap. Karena yang ditangkap diajarin oleh yang punya sistem. Termasuk yang ngejebol, yang kita kenal dengan nama hacker. Dia nge-hijack, dia nge-hacking. Yang ngajar juga yang bikin sistem. Supaya kita riweh, supaya kita ribet, ya, pusing, anxiety, khawatir. Akun gua di-hack, ini hack. Kalau udah nggak gini, habis gua cari makan di sini dan sebagainya. Bodoh sekali. Kehidupan nyata dunia yang begitu luas ini kita tinggalkan, kita bermain dengan imajinasi. Dan lembaga yang ada yang punya otoritas untuk mengatur ini, dia membiarkan ini terjadi. Karena lembaga ini ada untuk merekayasa kehidupan di suatu negara melalui media sosial, melalui teknologi ini. Saya tidak perlu sebutkan lembaganya mana. Ya. Makanya banyak situs porno, banyak situs judi online, banyak ini. Mereka tinggal kunci, boleh masuk boleh enggak. Dan orang yang masuk di dunia cyber ini, cek berapa persentase yang berbicara tentang kebenaran dan batil. Banyakan mana? Bicara tentang kehancuran moral berapa banyak? Coba persentasikan. Jangan bilang ini. Oh ini menguntungkan. Orang yang mengatakan menguntungkan itu orang yang egois. Dia tidak peduli dengan keturunannya, dia tidak peduli dengan kehancuran generasi berikutnya.
termasuk sistem pendidikan yang sekarang ada, mewajibkan menggunakan teknologi ini. Iya. Tujuannya apa? Supaya mereka mencuri data kita. Tapi kan itu sudah tidak bisa dihindari. Bisa. Bagaimana Pak? Ya jangan diikutin, amat. Kalau dia yang ngikutin berarti boneka. Yang menciptakan sistem sampai di negara kita kan mereka boneka, karena mereka dapat duit. Gak ada tapi-tapi. Ya, mau bener nggak bangsa ini atau tidak? Jangan dipopulerkan untuk bahasa suatu keniscayaan untuk tidak mengikuti. Itu bahasa mereka. Supaya kita tuh udah kayaknya nggak kekunci kita punya mindset. Seolah-olah tanpa mereka kita mati. Enggak. Kita hidup di rumah sendiri kok. Kenapa kita harus mengikuti revolusi industri 4.0? Emang kalau kita nggak ngikutin kenapa rupanya? Gampang-gampang aja bahasa mahasiswa. Mahasiswa harus lebih kritis daripada kita. Bangun. Jangan jadi follower. Jadi inventor. Tunjukkan kalau kita orang Indonesia setara dengan asing. Bahkan kita lebih. Karena kita hidup di Nusantara yang punya falsafah Pancasila. Kita berketuhanan. Kita bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa kita punya kuasa untuk menguasai dunia ini. Bukan kita dikuasain kayak sekarang. Ya. Karena orang yang tidak berkuasa akan terlihat bahwa dia penakut. Gue terkait kebocoran data pribadi Pak. Jadi kan saya mungkin dan semua orang juga pastinya sudah memiliki media sosial. Bahkan saya menghubungi Bapak pun menggunakan media sosial gitu Iya. kan Pak. Dan begini Pak, saya melihat bahwasannya kita ini kan sebenarnya sebagai konsumen ya ketika menggunakan teknologi tersebut. Karena misalnya kita menggunakan internet harus beli kuota pada operator. Kita menyerahkan data. Hingga pada saat kita melakukan pendaftaran SIM card itu harus menggunakan NIK. Nah, kalau terjadi kebocoran data Pak, ya kan, saya melihat bahwasannya ada beberapa lembaga yang saling bertanggung jawab gitu Pak. Karena memang mereka disiapkan untuk tidak bertanggung jawab. Lalu, jadi nggak usah diminta pertanggungjawaban. Memang begitu bahasanya. Kan munafik. Kan disiapkan menjadi pengecut, munafik dan sebagainya. Coba cek, mana ada yang jantan. Kita dididik munafik kok. Udah ketahuan korupsi, terus aja terus. Udah ketahuan begini ya terus aja terus. Ya. Lebih banyak pencitraan untuk menutupi kebusukan dengan media sosial. Ada yang bagaimana, kita percaya aja. Ada yang ada di mobil, misalnya Ferrari. Kita pikir punya dia, padahal dia pas lagi parkir aja kan gitu. Ya kan? Dia kirim ke kampungnya. buat flexing ya Pak? Ya buat flexing. Ada yang flexing, ada yang memang dia tidak tenang kalau tidak mengumumkan kepada dunia ini bahwa dia orang kaya. Makanya ini saya bilang ini adalah alat jebakan Batman. Lihat aja kehidupan di media sosial, orang menunjukkan auratnya dengan tidak lagi malu-malu. Gimana moral bang? Ini akibatnya. Ini yang dibilang manfaat. Jangan egois melihat manfaat. Manfaat yang kita rasakan ini hanyalah apa? Jebakan Batman untuk membuat kita hancur. Kan easy, speed up, comfort, luxury. Cuman itu doang. Itu awalnya kok. Saya udah identifikasi semuanya. Sekarang udah terjebak. Banyak anak-anak kecil yang jadi rusak otaknya. Tidak bisa jalan. Bahkan terganggu kejiwaannya. Kenapa? Rusaknya 5 bagian otak. Ini alat saya nyatakan ini lebih berbahaya daripada narkoba yang didengung-dengungkan, yang ditangkap-tangkap sabu. Ini lebih berbahaya. Karena ini sekaligus merusak 5 bagian otak dan jiwa. Walaupun dia ada di kamar, bukan berarti dia jiwa nggak rusak. Bicara teknologi, ini adalah suatu alat yang sebenarnya ini adalah manifestasi, ini adalah bentuk fisik dari hubungan manusia dengan Tuhan yang tanpa kabel dan tanpa hubungan fisik sama sekali. Mereka pintar, makanya ilmu kita di sekolah tidak diajarkan ini. Ya, ilmu yang tidak kelihatan tidak diajarkan, ilmu imaterial tidak diajarkan. Yang diajarkan di sekolah adalah ilmu material. Sehingga begitu, ya makanya dia bilang objektif karena ada material. Ya ini ilmu subjektif. Padahal ini ilmu yang lebih super.
Kita ini kayak radio, mendengar suara dari stasiun radio tanpa kabel. Demikian pula kita mendengar suara Tuhan yang kita bisa rasakan di dalam hati kita tanpa kabel. Cuman kita nakal, suka pindah frekuensi, tuning. Makanya dulu ada yang bilang stay tune, jangan kemana-mana. Itu bukan cuman para penyiar aja yang stay tune. Sebenarnya Tuhan udah kasih ingat, stay tune. Lu hanya denger gue, tunduk sama saya. Kita dengar yang lain. Jadi bohong-bohongin, karena nggak ada yang tulus. Kalau tidak sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Semuanya tuh kata orang tuh tricky. Iya. Jadi kalau bicara masalah keamanan data, keamanan data pribadi. Ya, keamanan data pribadi, saya nyatakan bahwa tidak ada yang aman. Namanya keamanan data pribadi. Semua karena tujuan alat ini juga adalah jebakan Batman tadi. Iya. Dia mau mengambil data pribadi kita tanpa ngomong dengan alat ini yang kita beli dengan uang kita melalui berbagai macam cara. Entah minta orang tua, entah kredit, potong gaji, dan sebagainya. Hanya untuk mendapatkan kesenangan awalnya. Awalnya kan senang. Setelah senang, terus masuklah ke dalam alam bawah sadar, tidak mau melepaskan. Akhirnya kita jadi ketergantungan yang disebut jadi edik. Apa bedanya narkoba? Kita jadi edik. Ya. Setelah edik menjadi kebutuhan. Setelah butuh, inilah perangkapnya. Nggak mau keluar lagi. Padahal ini digiring semua sama sistem. Ya. Apakah dia berdiri sendiri dengan sistem negara? Tidak. Ini satu sutradara. Sehingga ini. Tapi begitu rupa dia mainkan. Mulai dari kesenangan sampai pekerjaan, mulai bikin grup WhatsApp, ya. Dulu misalnya Facebook, grup WhatsApp, terus mulai perintah-perintah lewat WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya jadilah. Pernah nggak dipikirkan ini ada perancangan? Jadi hidup ini seperti sinetron. Ada peran protagonis, antagonis, dan trigonis. Lalu bagaimana kalau misalnya buat saya Pak Jenderal nih yang sudah terlanjur kan nih sudah menggunakan teknologi, sudah masuk ke sistem pendidikan, kira-kira bagaimana solusinya Pak Jenderal? Siap-siap aja kecewa. Ya, jangan tanya ininya, karena memang ini dibuat untuk kita selalu khawatir, selalu cemas, selalu ketakutan, selalu sok-sokan, selalu sombong-sombongan, selalu narsis, selalu self-center. Yang penting gue. Iya, egois juga ya. Bukan egois, kan apatis itu kan egois. Gak mau tahu yang lain. Ya, ada orang jatuh, dia lagi main gitu sih main. Gimana kalau ada musuh mau hancurkan negara? Jadi menghancurkan negara cukup dengan alat ini. Ketika orang sudah bermain dengan dimainkan imajinasi. Ini kan imajinasi yang dimainkan. Iya. Akhirnya apa? Mudah sekali untuk diperdaya. Ya orang lagi kayak begini, musuh masuk atau maling masuk udah gak lihat. Begitu juga dengan yang terjadi sekarang. Makanya dia masukin dulu alat ini, baru dia mainkan ada COVID. Lah lewat COVID itu dia spread semua berita-berita yang menakutkan. Supaya apa? Supaya orang percaya. Baru kita dimasukin ke rumah. Ini kan apa strategi. Kalau saya udah ngerti lah kayak gitu. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan kalau misalnya Pak Jenderal untuk pemerintah atau lembaga-lembaga tersebut? Kira-kira ada? Percuma. Mereka sudah punya agenda sendiri kok. Mereka punya agenda karena anggaran yang dipakai oleh negara kita yang menjadi hutang negara itu digelontorkan oleh mereka dengan tujuan untuk kesuksesan agenda mereka. Sambil berjalan minum air. Iya, artinya boleh lu cawe-cawe asal gak ketahuan.
Kalau ketahuan, gue jadiin perbuatan tercela. Makanya ada kan perbuatan tercela kan. Jadi orang yang sudah begitu sekarang dicela-cela orang. Ini semua jebakan Batman. Sistem membiarkan orang masuk dalam jebakan. Makanya orang yang banyak pakai ini ditangkap sama KPK kan pakai handphone ini. Tangkap aparat-aparat seperti itu. Ya. Selingkuh juga pakai itu. Ya kan? Bohongin orang juga itu. Sekarang banyak orang yang terjebak pinjol. Iya. Iya kan? Ya tololnya itu. Karena mereka tahu caranya apa? Bikin malu aja lewat situ. Udah. Awalnya kan kita sembunyi-sembunyi kan? Iya, betul. Berdua ini nggak ada yang tahu. Lama-lama begitu sebar, di situ ketakutan kita. Jadilah yang disebut ruang publik. Ada kaitannya sama undang-undang ITE, jelas. Undang ITE memang udah disiapkan untuk urusan ini. Gitu. Jadi semua ini sudah dikondisikan. Bukan baru, sudah jauh-jauh hari. Bahkan yang baru-baru ini udah muncul Pak Jenderal, undang-undang perlindungan data pribadi kemarin tahun 2022 bisa. Saya protes itu karena dia punya server boleh ditaruh di luar negeri. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan dari siapa? Perlindungan dari orang lain ketika sudah ada di dalam tangan gue dalam bentuk big data. Jangan lu harap aman dari gue. Ngerti nggak? Dari kamu saya protect. Tetapi di tangan gue nggak aman. Mau bilang aman gimana? Nggak akan aman. Kalau ada yang bilang aman, bohong. Bohong aja. Ini urusannya duit kok. Beli mahal-mahal. Nggak aman juga. Dia pakai buat nyolong data kita. Kita beli aja. Nggak taunya di situ ditaruh backdoor. Bodoh kali kita. Sekarang udah itu khawatir dan sebagainya. Ini kan diciptakan. Sebenarnya nggak perlu khawatir kalau kita nggak mau cari kesenangan yang tidak perlu. Dulu zaman saya nggak pakai ini ya tenang-tenang aja maka. Terus sekarang Tergantung aja. bukan cuma ketergantungan. Ada permainan psikologi di situ. Kita dipaksa orang. Dipaksa oleh sistem untuk semakin stres, semakin bingung, semakin gregetan, semakin istilahnya orang tuh ngutik-ngutik. Orang lagi tenang, diginiin. Misalnya kita lagi nggak mau buka gini, somong kali nggak dijawab kan. Padahal kita lagi pengen santai dulu gitu loh. Tapi bukan satu orang, bisa 10, 15, 20 orang. Dan herannya saya perhatikan, bukan herannya ya. Kalau orang nggak nyari, dia nyari. Maksudnya bagaimana tuh? Kemana aja dia? Kok dia nggak nyari gue? Cari. Kepo ya? Hah? Kepo. Bukan kepo aja. Ya sudah seperti itu. Kenapa? Otomatisasi di dalam dirinya itu dibuat begitu. Dan dia cari karena dia sudah badannya sudah dibikin begini. Apalagi ya? Cari. Sementara dia bertemu dengan kawannya nggak diajak ngomong, dia nyari yang lain yang nggak ada di situ. Coba, ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Fenomena apa nih? Ini kan permainan proses psikologi di alam bawah sadar yang bermain dengan imajinasi dia. Kemana ya sih itu ya? Apa kabar kamu? Ini temennya janjian di depan nggak diajak ngomong. Temennya juga sama, maklum juga. Seolah-olah ya sudah seperti itulah. Kehangatan dalam keluarga juga hancur. Tapi ya sudah lumrah. Dan sebagainya. Jadi tujuannya menghancurkan moralitas manusia. Supaya apa? Supaya mengecewakan Tuhan. Ini teknologi ini adalah dipakai oleh sistem Dajjal untuk mengendalikan manusia. Mengambil alih kendali manusia dari Tuhan. Banyak sekarang orang lalai akan ibadah. Bukan lalai, dibikin lalai. Jadi lalainya tuh dibikin. Gitu. Jadi iblis tuh metodenya begini. Ini namanya mode demonik. Demonik itu setan. Jadi kehidupan kita ini kalau yang tidak paham secara benar dan mendalam,
itu pasti ya kan sudah begini. Iya, karena dia nggak paham. Gitu. Jadi kalau ada yang mau berkomentar, ada yang apa, lebih baik diskusi langsung dengan saya, ya supaya lebih paham dan terbuka. Termasuk selama kita sekolah, ternyata dia mencoba menutupi kebenaran, sehingga kita tidak pernah kenal siapa diri kita. Kita tidak kenal jati diri kita. Karena kalau kita kenal jati diri kita, maka ketergantungan kita kepada yang membuat kita hadir ke dunia ini. Selama ini kita tidak kenal. Ya, akhirnya apa? Larinya apa? Ya itu. Apa yang kelihatan aja. Kalau tidak lihat, nggak percaya. Itulah imannya manusia dunia. Padahal Allah maunya apa? Walaupun kau tidak melihat saya, percayalah kalau aku yang menghidupkan kamu. Gitu. Semua ada terhubung ini. Tubuh kita ingin dikontrol sama teknologi digital. Ada hubungannya juga dengan sosial kredit kita. Ada hubungannya juga dengan rekening di bank. Ada hubungannya juga dengan KTP digital. Ada hubungannya dengan semua digitalisasi. Karena mereka sedang melakukan great riset menuju kepada one world government, one world currency, one world religion. Kita ribut-ribut malah urusan agama. Tiba-tiba sistem dunia mau mendiskrap menjadi one world religion. Ya, berarti selama ini mereka memainkan konsep divide et impera. Kita layak jadi dombanya. Dan mereka gambarkan diri mereka sebagai serigala. Homo lupus ya, serigala bagi manusia lain. Ya mungkin itu saja Pak Jenderal Baik. dapat disampaikan. Baik. Terima kasih banyak Pak Jenderal. Sama-sama. Telah hadir ke sini gitu, memberikan banyak pencerahan kepada kami. Cukup sekian dan terima kasih. Salam progresif.